kita harus mengetahui tentang gawat. Kita pisahkan dulu gawat dan darurat. Ya, istilah daripada gawat itu adalah suatu kondisi di mana penyakit yang mengancam nyawa. Ya, bisa aja karena infeksi, ya, bisa juga karena penyakit yang lain ya, seperti muntah-muntah, diare dan sebagainya. Namun kalau misalnya kita berbicara mengenai darurat, itu adalah kondisi yang terjadi tiba-tiba. Misalnya anak datang sesak, kalau nggak kita tangani nanti bisa terjadi gagal napas. Ujung dari gagal napas itu apa? Tentunya akan menimbulkan kematian tentunya. Demam memang bisa aja masuk ke gawat daruratan ya pada anak, yaitu kalau misalnya udah di atas 40 derajat ya itu apanya kejang dan kerusakan otak terjadi. Tapi perlu diingat juga ya, khususnya pada bayi-bayi atau anak yang kecil yang saya bilang 1 bulan sampai setahun, kadang-kadang justru bukan demam itu yang menjadi masalah yang serius. Kadang-kadang justru suhu tubuhnya di bawah normal itu menjadi suatu tanda, oh ini anaknya jelek dan perburukan. Itu hati-hati juga, jadi tidak serta-merta oh demam ya, tapi kadang-kadang suhu yang dingin itu juga menjadi masalah di anak-anak yang kecil. Gitu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sifa dimanapun berada, semoga dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Senang sekali hari ini saya, Dea Rizky Amalia, dapat membersamai Sobat Sifa dalam program Health Journal Tour edisi pengenalan dini kegawat daruratan pada anak. Sudah hadir di tengah-tengah kita hari ini tamu spesial narasumber kita, yaitu Dr. Ronald Chandra, spesialis anak, dokter kebanggaan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Boleh dokter menyapa Sobat Sifa yang ada di rumah. Oke. Selamat pagi Sobat Sifat, perkenalkan nama saya Dr. Ronald Chandra, spesialis anak konsultan ya, khususnya di bagian emergensi dan rawat intensif anak ya, bagian dari KSM anak. Pagi ini kita akan berbagi mengenai bagaimana penanganan dini kegawat daruratan pada anak. Oke, baik. Terima kasih dokter. Baik Sobat Sifa, kita tahu bahwa kegawat daruratan pada anak itu sangat penting untuk kita ketahui karena dapat mengancam nyawa dan menyebabkan kecacatan atau bahkan kematian bagi anak. Nah, kegawat daruratan ini sangat penting untuk kita ketahui sebagai orang tua maupun sebagai pendamping anak-anak ya dok, ataupun sebagai calon orang tua. Itu sangat penting untuk kita ketahui, nantinya akan kita bahas lebih detail lagi bersama Dr. Ronald. Baik dokter, selamat pagi, apa kabarnya hari ini dokter? Selamat pagi, sehat selalu. Alhamdulillah. Jadi Dr. Ronald ini merupakan dokter spesialis anak konsultan yang ada di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Dokter biasanya itu di Poli atau di mana dok kalau di Siti Fatimah? Ada di Poli dan ada pada umumnya lebih di ruang perawatan intensif anak. Iya, PICU ya dok. PICU. Oke, kalau di Polinya sendiri mungkin Sobat Sifa mau tahu dok, kapan jadwalnya? Oke, di Polinya hari Rabu dan hari Kamis, yaitu jam 1 sampai jam 4 sore. Oke, jam 1 sampai jam 4 Rabu dan Kamis. Iya. Oke dokter. Baik, mungkin langsung aja ya dok, kita langsung kulik tentang kegawat daruratan pada anak. Nah, jadi apa itu dok kegawat daruratan pada anak? Oke, kita kalau berbicara mengenai kegawat daruratan pada anak, kita harus mengetahui tentang gawat. Kita pisahkan dulu gawat dan darurat. Ya, istilah daripada gawat itu adalah suatu kondisi di mana penyakit yang mengancam nyawa. Ya, bisa aja karena infeksi, ya, bisa juga karena penyakit yang lain ya, seperti muntah-muntah, diare dan sebagainya. Namun kalau misalnya kita berbicara mengenai darurat, itu adalah kondisi yang terjadi tiba-tiba. Tiba-tiba tidak bisa diprediksi sebelumnya ya, dan tentunya butuh suatu tindakan yang cepat. Nah, artinya seperti misalnya contohnya trauma, kecelakaan ya, misalnya trauma, terjadi pendarahan, itu cepat, kita tidak bisa prediksi. Itu darurat dan harus ditata laksana sedini mungkin tentunya. Jadi kegawat darurat itu sangat penting kita ketahui karena efeknya apa? Mengancam nyawa itu ya, ujung-ujungnya kalau kita terlambat bisa menimbulkan meninggal ya, pasiennya bisa meninggal gitu. Oke, jadi itu tadi kegawat daruratan ya dok. Nah, untuk anak itu sendiri dok, range kegawat daruratan ini ya dok, range usianya itu dari usia berapa sampai usia berapa? Jadi mengenai anak ya, kita berbicara anak. Saya anak itu luas, ada per definisi ya. Kalau kita bilang bayi di bawah 1 bulan, kalau kita berbicara mengenai anak itu 1 bulan sampai 18 tahun. Oke, baik. Itu tadi range dari usianya. Nah, kenapa kita harus tahu nih apa bahayanya kegawat daruratan anak ini dok? Oke, terima kasih.
Karena memang kalau kita berbicara apa bahayanya tentu udah dijelaskan yang mengancam nyawa. Misalnya anak datang sesak, kalau nggak kita tangani nanti bisa terjadi gagal napas. Ujung dari gagal napas itu apa? Tentunya akan menimbulkan kematian tentunya. Jadi memang kita harus mengenali dini supaya karena kita tidak bisa memprediksi berapa lama terjadinya sampai meninggal, itu kita nggak bisa prediksi. Mulai dari gawat darurat itu, gawat anaknya itu sampai terjadinya kematian kita tidak bisa prediksi. Jadi sedini mungkin kita harus tangani sehingga hasilnya lebih bagus tentunya. Oke, karena gawat darurat itu tidak terprediksi, jadi memang bahaya banget ya dok. Harus tahu ya dok kapan harus ini. Jadi yang paling penting sih sebenarnya yang awalnya adalah orang tuanya tentunya harus mengetahui lebih dini. Yang kita harus ajari ini edukasi ke orang tua sehingga jangan telat gitu. Kalau misalnya udah sampai ke IGD, ternyata anaknya udah jelek, ya memang terus terang prognosis untuk sembuhnya lebih kecil gitu. Jadi kita mencegah gitu ya dok ya. Betul. Terjadinya yang lebih parah lagi. Nah, untuk penyebab kegawat daruratan pada anak itu sendiri apa aja? Kalau penyebabnya sih banyak ya. Jadi bisa kena infeksi. Satu ya, infeksi kan bisa infeksi mana-mana, bisa otak, paru-paru yang menimbulkan sesak ya. Kalau di otak kesadarannya menurun, kemudian bisa juga kena trauma, kecelakaan, anak yang muntah-muntah sampai dehidrasi berat, itu juga bisa menjadi penyebab daripada gawat darurat itu sendiri. Atau kejang-kejang yang udah dikasih obat tapi tidak perbaikan, ya, tapi masih kejang terus, gitu. Itu juga risiko gawat darurat pada anak. Nah, gejala atau tanda yang seperti apa nih dok yang dikategorikan itu sebagai gawat darurat? Jadi ini yang kita akan berbagi tips untuk orang tua ya. Jadi kita melihat organ apa aja yang penting bagi seorang manusia, tentunya otak, jantung, dan pernapasan. Ya, jadi kita menilai ketiga aspek tersebut. Dari otak tentunya kita nilai ada, misalnya apakah anaknya itu masih aktif atau tidak, atau keplek, lemas gitu. Jadi itu harus kita perhatikan. Atau apakah anaknya itu misalnya kalau anaknya lagi rewel, apakah mudah ditenangkan atau tidak? Kalau tidak mudah ditenangkan, kita harus pikir ini ada bahaya ini, gitu ya. Atau misalnya pandangan anaknya kosong, ya, itu juga harus menjadi pertimbangan. Kemudian yang lain adalah menangisnya lemah, ya. Terus tidak ada interaksi mata. Kalau misalnya kita berbicara dari sisi kanan, dia tidak menoleh ke arah kita, berarti itu hati-hati. Jadi itu ada gangguan, berarti masalah di otaknya kemungkinan besar, ya. Terus yang kedua yaitu organ yang kita harus lihat adalah pernapasan, ya. Yang kita nilai di pernapasan itu adalah bagaimana posisi anak. Posisi anak itu sangat penting. Pada umumnya anak yang sesak itu dia akan membentuk posisi seperti tripod kamera, ya. Jadi kayak saya misalnya duduk sesak, anak asma itu sering ya. Jadi saya akan mengambil posisi duduk dengan bertumpu dengan kedua tangan atau ke belakang. Itu tujuannya biar lebih enak napasnya. Itu adalah suatu upaya tubuh untuk mengatasi sesaknya. Yang kedua adalah kita bisa mendengar ada nggak suara napas tambahan. Ya, suara napas tambahan itu apa aja? Mungkin mengi ya, sering pada asma yang ibu-ibu mungkin tahu kalau suaranya gitu ya, jadi ada berbunyi gitu, ataupun suara yang kayak ada lendir, gerok-gerok gitu ya, itu hati-hati. Ataupun satu lagi kita lihat upaya napas anak ini bagaimana, ya, kita bisa lihat misalnya napasnya cepat, atau ada tarikan dinding dadanya misalnya, ataupun sampai hidungnya kembang kempis, itu harus hati-hati. Berarti ada gangguan di sistem pernapasannya. Kita tidak harus tiga kelainan itu kita temukan, satu aja kita anggap sebagai ada kelainan. Yang terakhir adalah kita berbicara masalah jantung atau sirkulasi. Yang kita nilai apa aja? Satu tentunya apakah dia pucat, ya, apakah anaknya itu biru, ya, biasa kita lihat biru di bibir atau di kuku-kuku, atau satu lagi apakah kulitnya pecah-pecah kayak marmer ya, bercak-bercak putih. Itu hati-hati, itu kemungkinan adanya gangguan daripada aliran darah maupun gangguan daripada oksigenasi ke tubuhnya, gitu ya. Dan satu lagi yang tak kalah pentingnya, kita harus melihat ada nggak tanda-tanda perdarahan. Misalnya kita temukan bintik-bintik merah, ya, yang menunjukkan adalah perdarahan. Tapi kita harus pastikan apakah itu betul-betul perdarahan atau tidak. Pada umumnya kalau dia perdarahan di kulit, kita tekan dia tidak hilang. Tapi kalau misalkan digigit nyamuk, kita tekan dia hilang, gitu ya. Jadi kita harus pastikan. Jadi dari ketiga aspek tersebut kita anggap sebagai segitiga.
Kalau mobil rusak ada segitiga, ya segitiga yang kita keluarkan untuk ini tanda bahaya nih, Iya, gitu betul. ya. Tapi kalau pada anak ya ini segitiga juga, kita nilai dari otaknya, pernapasan dan dari sirkulasinya. Ada gangguan dari satu aspek, tentu kita anggap itu adalah suatu bahaya yang harus kita tangani segera. Mungkin Baik. demikian. Itu mungkin tadi tanda dan gejala yang menuju ke gawat daruratan. Benar. Ada 3 aspek ya dok. Pertama itu otak, kedua itu Pernapasannya, pernapasan, ya yang baru ketiga ya. jantung ya, dok, ya. Benar. Jadi sobat Sifa, untuk ibu dan bapak, untuk semua pendamping anak-anak harus diketahui dan dipahami ya dok tanda dan gejala itu. Baik. Kemudian dok, nah sebagai orang yang awam mungkin yang dok yang di rumah yang menjaga anak, pertolongan pertama yang seperti apa yang bisa kita lakukan di rumah dok saat terjadi tanda-tanda kegawat daruratan pada anak? Oke, ini agak susah menjawabnya ya, karena kan kegawat darurat itu sangat luas, penyakitnya juga luas ya. Tentu yang penting adalah kita tahu dulu ini penyebabnya apa, masalahnya itu apa. Kalau misalnya anaknya kejang, tentunya anaknya harus diletakkan di tempat yang datar, kemudian bajunya dilonggarin ya supaya tidak terlalu sesak ya, napasnya juga bagus. Dan yang terakhir adalah mungkin kita tidak boleh memasukkan sesuatu, itu sering gitu kalau Iya. kejang kita masukin sendok, masukin Iya, dok. apa ke mulutnya, itu tidak boleh ya. Dan kalau memang ada obat, tentunya obat anti kejang ya terus kita masukin anti kejang. Tapi kalau misalnya tidak ada ya terpaksa kita bawa ke puskesmas yang terdekat atau pelayanan yang terdekat atau rumah sakit yang terdekat. Kalau masalahnya perdarahan, ya tentunya kita pakai kain, kita tekan di daerah perdarahannya sehingga berhenti. Ya, jadi tergantung daripada penyebabnya apa. Iya. Kalau anaknya sesak, tentunya agak susah ya, karena kan kalau memang dia ada riwayat asma mudah. Ada beberapa ibu-ibu dan ayah di rumah mungkin ada alat untuk nebu ya, kalau anaknya asma itu mudah langsung dinebu. Tapi kalau misalnya serangannya pertama, tentu nggak ada alat tersebut, sehingga mau nggak mau tetap kita harus bawa ke rumah sakit atau pusat pelayanan terdekat. Jadi intinya adalah kita harus tahu ini di daerah tempat tinggal kita itu rumah sakitnya di mana aja, pusat pelayanan kesehatan itu di mana aja. Jadi kalau ada nomor telepon sekalian rumah sakit sehingga mudah dihubungi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Oke, jadi pertolongan pertamanya kita lihat dari penyebab ya dok. Benar. Kemudian untuk ibu dan ayah, sobat Sifa yang ada di rumah itu untuk tahu ya dok di lingkungan kita ada pelayanan Benar. kesehatan yang terdekat yang gimana, mungkin dokter-dokter gitu ya dok yang bisa dihubungin. Nah kalau melihat nih dok kegawat daruratan pada anak, biasanya kan kalau anak-anak ini dok ya bayi misalnya anak-anak itu kan biasanya tanda gejala awalnya itu demam gitu dok. Ya dok yang umum terjadi. Nah demam yang seperti apa nih ya dok yang masuk ke kegawat daruratan itu demam masuk nggak dok? Demam memang bisa aja masuk ke gawat daruratan ya pada anak, yaitu kalau misalnya udah di atas 40 derajat yaitu takutnya kejang dan kerusakan otak terjadi. Tapi perlu diingat juga ya, khususnya pada bayi-bayi yang bayi atau anak yang kecil yang saya bilang 1 bulan sampai setahun, kadang-kadang justru bukan demam itu yang menjadi masalah yang serius. Kadang-kadang justru suhu tubuhnya di bawah normal itu menjadi suatu tanda oh ini anaknya jelek dan perburukan. Itu hati-hati juga, jadi tidak serta-merta oh demam ya, tapi kadang-kadang suhu yang dingin itu juga menjadi masalah di anak-anak yang kecil. Gitu. Jadi bukan hanya demam aja ya dok ya. Bener. Karena kan kalau orang awam ya dok ya taunya tuh kalau anak demam gitu kan udah panik. Bener. Justru dibanding sama anak yang dingin ya dok ya suhu tubuhnya. Berarti memang ada beberapa peralatan ya dok atau persiapan di rumah yang harus ada kan dok. Iya benar. Iya, P3K. Nah itu apa aja dok yang bisa mungkin obat atau alat-alat seperti yang dokter sebutkan? Yang paling mudah mungkin termometer harus ada ya. Harus Karena ada. kadang-kadang ibu-ibu apakah anak demam, tapi kita tanya berapa suhunya nggak tahu, hanya diraba ya. Tetap kita harus punya alat ukur. Kita misalnya beratnya gemuk atau kurus, kan ada timbangan yang untuk menimbang, baru tahu itu gemuk atau kurus. Nggak bisa bilang oh nih dari pandangan saya gemuk, dari pandangan saya kurus, nggak bisa. Sama juga dengan demam. Jadi harus ada alat ukur baru
termometer ya untuk mengetahui ini demam atau tidak. Dikatakan demam apabila lebih dari 37,5 derajat Celcius ya. Memang di atas 40 itu udah bahaya tentunya ya, kita harus hati-hati. Sebenarnya demam itu juga respon tubuh kita ya. Ya. Jadi respon tubuh kita ketika kuman masuk ke tubuh, tentu harus ada alarm bagi tubuh kita untuk melawannya. Seperti ke rumah kita, misalnya rumah kita tidak ada satpamnya ya bobolan. Ya, ketika rumah kita ada satpamnya, pencuri udah sampai depan pasti bertengkar dulu, mereka di depan, berkelahi dulu di depan. Itu tubuh kita begitu. Jadi ada satpam tubuh kita yang lagi melawan si virus, si bakteri, itu ada respon tubuh. Ya, jadi itu jangan kaget, oh ini kok demam terus, itu respon tubuhnya lagi melawan si kuman. Bayangkan kalau tidak ada respon tubuh tersebut, ya kebobolan. Ya. Oke, termometer ya dok. Nah, kalau obat-obatan dok yang paling standar yang harus ada di rumah itu apa aja dok? Oke, obat-obatan yang standar ya paling obat demam ya. Obat demam sejauh ini hanya obat demam ya, kecuali kalau memang anaknya itu ada riwayat kejang, berarti obat anti kejang tentunya harus disediakan juga. Nah, untuk kegawat daruratan atau tanda dan gejalanya sendiri itu dok, yang banyak terjadi itu yang gimana dok? Mungkin pasien-pasien dokter yang kebanyakan itu yang gimana? Oke, maka yang sering kita temukan ya sesak ya, yang paling banyak ya memang sesak. Ya, anaknya datang udah sesak, terus yang sering kita temukan adalah sesak sampai udah mengantuk ya. Kalau kita lihat obat ini di otaknya, anaknya udah ngantuk, dipanggil juga susah, nggak respon, berarti itu udah kita katakan sebagai suatu kondisi gagal napas. Ya, jadi udah sering datangnya udah gitu. Ya udah sesak, awalnya biarin aja di rumah, terus datangnya udah ngantuk-ngantuk, udah malas makan, nah itu baru datang, itu udah sebenarnya tahapannya udah telat juga sebenarnya. Ya makanya kalau kita temukan dari segitiga itu satu tanda di tiap item, ya kalau satu aja sih nggak masalah, itu baru awal. Tapi kalau udah ada gabungan-gabungan yang mungkin kita temukan masalah di pernapasan, ketemu dengan ada masalah di otak, gambaran penampilannya juga, itu udah bahaya, itu tahap yang lebih lanjut. Kalau ketiga-tiganya udah, itu berarti sebentar lagi udah mau henti jantung paru. Oke, baik dok. Nah, ini kemarin dia sempat searching itu ada tata laksana untuk kegawat daruratan pada anak. Nah, itu bisa dokter jelaskan apa itu tata laksana kegawat daruratan? Oke. Sebenarnya untuk tata laksana kegawat daruratan pada anak itu tentunya kita balik lagi harus tahu dulu penyebabnya apa. Yang paling penting adalah kita harus bisa mempertahankan jalan napasnya, kemudian kita bisa memberikan oksigen dan mempertahankan sirkulasinya. Tapi ya tentu agak susah ya di awam kalau kita bilang kasih oksigen, nah nggak ada oksigen. Ya, jadi yang bisa kita lakukan ya paling penting adalah ya kita pertahankan jalan napasnya sehingga tidak. Justru kadang sering terjadi adalah ketika anaknya tidak sadar, terus lidahnya itu kan pada anak lebih besar ya, hingga jatuh ke belakang menutup daripada saluran napas. Nah, tuh, jadi kita harus posisikan kepala yang benar. Ya, bagaimana itu mungkin kita juga harus melakukan pendekatan nih ke masyarakat bunda dan ayah-ayah ini di rumah, bagaimana sih lakukan bantuan hidup dasar pada anak tentunya. Karena kalau di Indonesia memang belum gitu ya, kayak belum gitu banyak yang teredukasi. Tapi kalau di luar negeri mah mereka udah mampu untuk melaksanakannya. Iya, oke. Nah, untuk di Indonesia sendiri kan dok, yang kita tahu tuh bahwa banyak ayah bunda orang tua itu jauh dari pelayanan kesehatan, kemudian jauh dari informasi yang seperti ini dok kan. Jadi bagaimana dok cara kita untuk mencegah terjadinya kegawat daruratan itu sendiri? Oke, kalau kita lihat bagaimana mencegahnya memang agak melebar juga ya, karena penyebabnya melebar. Banyak penyebabnya, salah satunya infeksi. Bagaimana kita bisa mencegah infeksi? Ya tentunya dengan melakukan vaksinasi. Kita ikutlah imunisasi yang diprogramkan oleh pemerintah. Ya, jangan ini ada paham. Mungkin ada beberapa orang menganut paham yang saya tidak mau imunisasi karena A, B, dan C, alasannya banyak. Tapi intinya adalah imunisasi itu sangat penting untuk pencegahan. Ya, yang kedua bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat, ya itu juga penting. Ya, bayinya diberikan ASI eksklusif, kemudian dilakukan penimbangan, jangan sampai dia itu gizi buruk, jangan juga obesitas ya tentunya. Kemudian pemberian makanan yang seimbang,
terus harus cuci tangan yang benar ya, cara cuci tangan yang benar, kemudian pemakaian jamban ya seperti program pemerintah juga ya, jadi kita harus ikuti itu semua. Tapi kalau untuk trauma ya tentu kita harus ikuti aturan lalu lintas, penggunaan pelindung diri ya, helm, dan itu kadang-kadang kita lihat banyak yang tidak pakai helm ya. Nah, padahal helm itu sangat membantu mencegah yang lebih berat tentunya. Oke, baik, itu tadi cara-cara untuk mencegah kegawat daruratan. Kita bisa mengetahui ya dok ya, mencari mungkin informasi sebanyak-banyaknya mengenai kesehatan anak kita. Kemudian kita juga bisa melakukan mengikuti saran-saran atau program dari pemerintah. Baik dok, mungkin yang terakhir ya dok, ada nggak tips atau pesan untuk Sobat Sifa yang ada di rumah? Tipsnya adalah mungkin cegah sedini mungkin dengan melakukan imunisasi dan pola hidup bersih dan sehat, dan kenali secara dini tanda kegawat daruratan dan segera tentunya dibawa ke rumah sakit apabila ditemukan tanda-tanda tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin yang terakhir ya dok, untuk para orang tua dan pendamping anak, jangan panik ya dok ya. Benar. Karena panik itu tentunya akan membuat kita blank, tidak bisa mengerjakan apapun. Oke. Baik Sobat Sifa, itu tadi obrolan singkat yang sudah kita bicarakan secara detail bersama Dr. Ronald. Tentunya sangat membantu kita untuk mengetahui tanda kegawat daruratan pada anak. Sobat Sifa, penting sekali untuk kita mengetahui berbagai informasi kesehatan, bukan hanya kegawat daruratan pada anak ya dok, tetapi semua aspek dari kesehatan, karena kita tidak tahu kapan dan di mana bisa terjadinya hal yang membahayakan nyawa kita maupun orang-orang di sekitar kita. Nah, apabila Sobat Sifa yang ada di rumah, ayah dan ibu mendapati ada tanda dan gejala mungkin masalah kesehatan pada anak, jangan ragu untuk datang ke RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, karena di sini sudah tersedia poli anak dan poli tumbuh kembang anak juga yang disediakan oleh RSUD Siti Fatimah, yang nantinya akan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Sumatera Selatan. Terima kasih untuk narasumber kita hari ini yang sudah memberikan edukasi kepada Sobat Sifa. Terima kasih ya dok. Terima kasih juga. Terima kasih juga kepada Sobat Sifa yang selalu menyaksikan program Health Journal Tour, dan jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media kami di Instagram RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, dan mengikuti channel YouTube kami di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Akhir kata, saya Dea Rizky Amalia pamit undur diri. Maaf jika ada kesalahan dan perkataan yang salah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, we protect.